Tema kita malam ini ketika hidup terasa kehilangan harapan. Apa obatnya? Pembahasan pertama, saya melihat beberapa orang dengan ringannya ngomong, nggak usah terlalu mikirkan masa depan. Yang penting belajar aja serius. Masa depan Allah yang ngatur. Tapi bapaknya kaya. Jadi nggak matching omongannya itu. Pembahasan model begini ini tidak bisa pakai teori. Tidak bisa pakai kertas. Pembahasan model orang kehilangan harapan. Memang dalam hidupnya dia pernah mengalami kehilangan harapan. Jadi kalau anak orang kaya, anak pejabat, orang yang berkecukupan, ngomong tema ini, dia nggak layak ngomong ini. Karena dia tidak pernah kehilangan harapan. Ada bapaknya, ada emaknya, ada relasinya, ada koleganya, ada kenalannya, ada ordalnya. Dia nggak pernah kehilangan harapan. Saya hanya membahas yang pernah saya alami. Makanya beberapa pembahasan, ya bukan bidang saya, nggak saya bahas. Tapi tema yang diberikan ke saya malam ini, ketika hidup terasa kehilangan harapan. Saya waktu mendapat judul ini, ketika hidup merasa kehilangan harapan. Pernahkah saya mengalami ini? Ya, saya pernah mengalami hidup kehilangan harapan. Nggak ada tempat berharap. Pulang dari Maroko, ijazah S2, 2007, umur 30 tahun. Mampir ke Brunei 40 hari. Nggak ada harapan, nggak diterima dimanapun. Sudah masukkan lamaran. Pulang ke Riau, nggak ada harapan. Nggak punya kenalan, nggak punya relasi, nggak punya ordal. Di UIN nggak ada kenalan, di UIR nggak ada kenalan. Merantau ke Jakarta, berbekal perkenalan beberapa sahabat. Nah, jadi ketika saya dikasih judul ini, berarti saya harus cerita bagaimana ketika saya sedang dalam keadaan hidup hilang harapan. Apa obat saya waktu itu? Ini pembahasan yang pertama. Bahwa ini bukan teori. Ini adalah true story, kisah nyata, kehidupan orang. Jadi kalau mau nanya model begini, tanya sama orang yang pernah mengalaminya. Kalau ungkapan Said Qutb, lam ya'rif man lam yadhuq. Nggak tahu kalau nggak pernah merasakannya. Gimana rasanya makan gargir? Nggak bisa cerita kalau hanya sekedar melihat gambarnya di internet. Gimana rasanya makan escargot? Nggak tahu. Nah, jadi kita jangan salah tanya, jangan salah narasumber. Kalau sekedar ngomong, ngolah kata, banyak. Saya tonton di video. Jangan terlalu dipikirkan masa depan. Hidup sudah ada yang ngatur. Allah ngatur kita. Sama macam Dacil. Dacil itu kan pandai ngomong, dai cilik itu. Orang bapaknya ada di situ, maknya ada. Kita serahkan semuanya pada Allah katanya. Ayahnya, emaknya ada di situ. Bukan saya menyepelekan Dacil, suka saya untuk latihan pidato ya. Tapi kalau untuk belajar hidup, ya nggak bisa. Gimana kita mau belajar bekayuh sama orang nggak pernah naik sampan? Gimana kita mau belajar keseimbangan sama orang nggak pernah naik sepeda? Ini masalah menjalani hidup. Mesti orang yang pernah menjalaninya. Mengena sekali judul ini ke saya. Karena saya pernah mengalami hidup kehilangan harapan. Sudah nggak ada harapan. Oke, ini pembahasan pertama. Jangan salah nanya. Kalau mau nanya tentang ini, tanya sama orang yang memang pernah kehilangan harapan. Sekarang pembahasan yang kedua. Apa obat saya waktu itu? Obat saya waktu itu adalah saya meyakini bahwa ada Allah. Saya ulang-ulang itu ayatnya. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Ada Allah. Al-Qayyum.
Dia mengatur hidup saya. Dia bukan cuma mencipta saya. Dia bukan pabrik pena yang setelah dicetak dia pun nggak tahu pena ini sekarang berada di mana. Dia bukan pabrik baju yang sudah dia jahit, habis itu dia pun nggak tahu baju ini di mana. Aku ini punya Allah, Al-Qayyum. Allah mengatur hidupku. Saya ngomong sendiri. Aku punya Allah, Allah mengatur hidupku. Allah ngasih makan cacing dalam tanah. Allah ngasih makan ulat dalam pokok kayu. Allah ngasih makan burung di awan. Allah ngasih makan ikan dalam air. Aku punya Allah. Mindset, pikiran ini mesti diluruskan. Aku punya Allah. Ayat kursi itu paling mujarab, itu paling mantap ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan selain dia. Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur hidupku. La ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk. Wala naum, dia tidak tidur. Aku susah, aku miskin, aku melarat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dia maha kaya, dia punya langit, dia punya bumi. Aku sekarang enggak ada yang nolongku. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa menolong kalau bukan karena izin dia? Kalau dia izin, semua bisa menolong aku. Tahukah dia tentang kesusahanku? Tahukah dia apa yang ada di pikiranku? Tahukah dia apa yang ada di hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia maha kuasa mengatur planet-planet, matahari, bulan, bintang, gemintang, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Dia maha kuasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Dia tidak berat untuk mengatur aku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya ulang-ulang ayat kursi itu. Saya baca terjemahnya. Saya pahami maknanya. Saya baca tafsirnya. Untuk menguatkan pikiran saya. Itulah obat. Itulah obat dari segala obat. Obatnya ada dalam Quran. Saya bukan menyepelekan psikiater, psikolog. Mereka juga manusia. Mereka juga punya masalah. Tapi ilmu mereka memang ilmu kejiwaan. Konsultasi sama mereka bagus. Tapi kembali kepada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Obatnya ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Baca surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Yang di dalam tanah, yang di pokok kayu, yang di timbunan, yang di parit, yang di comberan. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi ini. Illa 'alallah rizquha. Allah menjamin rezekinya. Baca sekali nggak tenang, ulang lagi. Baca lagi, kuatkan lagi. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Apa lagi yang bisa menguatkan ketika kehilangan harapan? Wasta'inu bis sabri. Minta tolong dengan surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri, minta tolong dengan nahan. Nahan mulut. Karena mulut ini mau ngomong aja, kok begini, kok aku, kok nggak lulus. Kenapa? Nahan. Ini juga ditahan. Ini mau numbuk dinding aja. Ini mau numbuk meja aja. Nahan, sabru tadi nahan. Pikirannya juga ditahan. Bercakap, jadi di kepala ini ngomong, dia ngomong terus dalam. Di kepala ini bukan camuk dia di dalam. Kok aku nggak lulus ya? Aku kurang apa lagi ya? Aku udah S1, aku udah S2. Aku udah pontang-panting di Mesir. Aku sudah ke Maroko. Aku sudah jujur, aku sudah amanah, aku sudah ibadah. Kok aku nggak lulus? Kepala. Itulah yang nggak bisa dirasakan orang yang nggak pernah susah itu. Nggak usah dia ngajari kita berenang. Dia pun kalau dicampakkan ke laut mati. Gimana pula dia mau ngajari kita hidup? Orang dia hidupnya nyaman, adem, ayam, tenang, senang, kenyang, lenang. Jadi tahan, berusaha untuk menahan. Wasta'inu bis sabri. Menahan. Tahan pikiran untuk tidak. Tahan mulut. Tahan. Itu makanya kadang ada orang nggak mau dia ketemu orang dulu. Aku jangan ketemu dulu lah. Kenapa? Takut dia nggak terkendali ini nanti omongan ini.
Aku mau calling down dulu lah. Saya paham itu. Saya paham itu karena saya pernah berada pada titik-titik itu. Nengok orang pun malu kita. Malu nengok orang. Takut nanti nggak terkendali emosi ini, lepas dia, meletup dia, meledak dia. Kadang untuk menahan itu kita perlu sendiri. Nahan. Wasta'inu bis sabri. Nahan. Al-Baqarah ayat 45. Yang pertama tadi, bicara masalah ini mesti orang pernah susah. Yang kedua, yakin Allah mengatur. Yang ketiga, nahan. Yang keempat, setelah mampu menahan, wassalah. Yang keempat adalah sholah. Sholah itu artinya menegakkan tulang belakang. Sholah, tegak tulang belakang. Jangan baring, scroll, jangan. Tarik selimut, apalagi sampai pakai narkoba, makan pil anjing gila, nyanyi nggak tentu arah, jereng, jangan. Tegakkan tulang belakang, sholah ini tulang belakang. Bangkit dari tempat tidur, bangun, mandi. Ini dari pagi nggak mandi, nanti siang lah, nanti sore lah, nanti malam lah. Sholat, ngapain sholat? Tuhan kayaknya sedang nggak berpihak ini. Malas saja bawaannya, udah ditempel setan ini. Maka sholat itu kan sholat Pak Ustadz. Iya sholat. Sholat itu artinya menegakkan tulang belakang. Bangkit, mandi, wudu, sholat. Allahu Akbar. Kuat untuk ngusir setan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Kalau Engkau tidak buat aku macam ini, aku lupa sama Engkau. Ar-Rahmanir Rahim, Kau masih sayang sama aku ya Allah. Kau masih kasih sama aku. Maliki yaumiddin, keadilan nanti di akhirat. Iyyaka na'budu, hanya pada Engkau aku bisa minta tolong. Aku tidak bisa minta tolong sama keluarga. Aku tidak bisa minta tolong sama pejabat. Aku tidak bisa minta tolong sama orang kaya. Kawan-kawan lari semua. Kawan ketawa banyak, kawan makan banyak, kawan susah tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, lapangkan dada. Wa wada'na 'anka wizrak, angkat beban. Wa rafa'na laka dzikrak, angkat nama baik. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan, kesusahan, kepayahan, ribet, jelimet, susah, payah, ada kemudahan. 2 kali ada kemudahan. Fa idza faraghta, kalau selesai dari satu masalah, fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Jangan sembahyangnya diam. Jangan begitu. Bangkit, semangat. Memang bawaannya kalau lagi bawaannya memang ya maunya selonjoran, tiduran. Apalagi ada yang nawar-nawari ini ada cairan kebahagiaan nih. Oh, habislah. Nauzubillah. Yang kelima, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kelima. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tadi nih. Yang kedua nih. Yang ketiga. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Mudz, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk supaya mengusir semua yang ada. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Untuk menguatkan, menghalau segala bisikan-bisikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca ayat 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Supaya jangan kehilangan harapan. Oke, kita lanjutkan. 6. Surat Al-Insyirah, Asy-Syarh, Alam nasyrah laka sadrak. Ayat yang ke-7. Fa idza faraghta fansab. Jangan ada kosong. Kosong tempat setan. Rapatkan shaf. Seddul khalal. Seddul khalal, tutup celah. Kosong, masuk setan. Jangan sampai ada kosong. Cari botol-botol kosong. Balikkan, potong, tanam kangkung, piara ikan, tanam bunga. Jangan sampai kosong. Kalau kita tanam kangkung, besok pagi nampak dia bercabang, ada harapan. Tanam toge, apalah model toge, ada harapan. Mengalihkan pikiran yang ke sana, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saya pernah nanam bunga, saya pernah nanam jagung. Untuk apa? Untuk mengalihkan pikiran. Yang sebelumnya sibuk, gak sempat, alihkan, menulis. Makanya Presiden B.J. Habibie menulis. Pergi dia ke psikolog, psikiater, suruh nulis. Apa saja kenangan dengan almarhumah Ibu Ainun, suruh nulis. Akhirnya tulis kenang-kenangan. Karena kalau tidak pikiran. Dan saya menulis. Apalah yang Ustaz tulis waktu itu? Ini saya tulis. Ini saya tulis bulan April, Mei, Juni, Juli. April, Mei, Juni, Juli. Kerja saya cuman sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis. 600 halaman. Tulis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat, makan, tulis lagi. Jangan kosong. Kosong, setan masuk. Fa idza faraghta fansab. 7. Surat Al-Asr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw, saling mengingatkan, saling. Ada sahabat, kawan, teman, kerabat yang bisa saling berbagi, teman tempat bagi cerita. Dia nggak ada ngomong, dia diam aja. Aku sedang begini. Iya. Betul. Ya. Insya Allah ada hikmahnya. Sabar. Tapi selesai kita cerita tuh, plong. Kita udah menumpahkan semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini ditumpahkan di majelis. Ada orang model begitu. Ada orang alim, berilmu, tapi kita ngobrol nggak enak. Ada orang yang tidak terlalu berilmu, biasa aja. Tapi kalau kita ngobrol, pelong kita. Lapang dada kita. Alhamdulillah aku setelah. Makanya saya kalau ada orang ngomong ke saya dengarkan aja. Ya insya Allah ada hikmahnya. Sama-sama kita berdoa pada Allah. Kenapa? Dia ngomong ke saya berarti dia trust sama saya. Berarti dia tenang cerita ke saya. Berarti dia percaya ke saya.
Dan saya pernah mengalami itu. Dan nggak bisa semua orang saya percaya. Ada orang-orang pilihan. Berarti dia sudah milih saya. Saya bisa merasakan itu karena saya juga pernah memilih orang. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang terakhir, yang ke-8. Walaupun kita sedang susah, coba nolong orang. Gimana kita bisa nolong orang? Kita pun sedang susah. Coba aja tolong orang. Nolong pakai duit nggak ada duit. Ya nolong pakai tenaga. Tenaga pun kita sudah. Nolong pakai ngomong. Sabar ya. Walaupun kita sedang babak belur ini. Coba tolong orang. Nanti terasa itu pertolongan Allah turun. Datang pertolongan Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan pertolongan. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah. Wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah, jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, 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 wastaghfir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala menerima segala taubat-taubat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ingat Allah, supaya kita merasa lemah, nggak berdaya, supaya kita nggak merasa angkuh sombong, supaya kita merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Enaknya minta sama Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Rasa-rasa nggak putus, Allah itu dari mulut. Allah. Enaknya menyebut Allah itu waktu sedang susah itu dah. Nggak putus dia. Ya Allah. Saya perasaan nggak pernah gitu Pak Ustadz. Berarti belum sampai ke judul ini. Jangan-jangan yang buat judul ini pun orang nggak pernah susah. Kalau pernah susah itu, enak sekali sholat itu. Sujud itulah yang paling enak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal. Mungkin itulah kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah itu hidupnya banyak susah. Kenapa? Ya karena Allah mungkin senang mendengar orang itu minta sama Allah itu tulus gitu. Karena dia memang nggak ada harapan lagi. Itulah orang yang paling tulus. Itulah orang yang paling ikhlas. Karena tidak ada selain Allah. Kalimatnya pun udah nggak tahu lagi bilang apa lagi. Itulah kalau bahasa orang Medan udah nggak bisa bilang pisang lagi, udah nggak bisa bilang pisang, cuman pis aja, pis, nggak bisa sampai pisang, saking susahnya. Satu-satunya kalimat yang paling enak diucapkannya adalah Allah. Insya Allah kalau dilaksanakan yang 8 ini, lapang pikiran hati insya Allah. Ketika hidup terasa kehilangan harapan, apa obatnya? Inilah dia obat. Jangan depresi, jangan anxiety, jangan bunuh diri, jangan pakai narkoba, jangan sabu-sabu, jangan terjun dari lantai 18. Ini obatnya. Insya Allah.